Jika teman-teman suka pada video ini, silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan tersenyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih sama-sama bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Miss Putri akan tanyakan dulu kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Apakah alat tulisnya sudah dipersiapkan? Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai belajar, Miss Putri juga akan menginformasikan kepada teman-teman ada beberapa peraturan yang harus teman-teman patuhi ketika mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Miss. Kemudian yang keempat, teman-teman mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Dan yang kelima, teman-teman setelah selesai belajar, silakan untuk merapikan kembali alat tulis dan bukunya. Nah, itu adalah beberapa peraturan yang harus teman-teman lakukan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, soleh dan soleha yang Miss Putri sayangi dan cintai, hari ini kita akan masih membahas tentang perilaku terpuji. Setelah minggu lalu teman-teman belajar tentang sikap berkata yang baik serta sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan kepada guru. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari sikap terpuji yang lain. Apa itu sikap terpujinya? Nah, sikap terpujinya adalah sikap bersyukur dan pemaaf. Nah, pasti teman-teman di sini selalu membiasakan perilaku tersebut, bukan? Untuk lebih jelas, silahkan teman-teman simak penjelasan dari Miss Putri. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sikap bersyukur dan pemaaf, Miss Putri akan informasikan terlebih dahulu kepada teman-teman mengenai tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui arti bersyukur dengan benar. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu membiasakan diri memiliki sikap bersyukur. Yang ketiga, teman-teman harus mampu mengetahui arti pemaaf dengan benar. Dan yang keempat, teman-teman harus mampu membiasakan diri memiliki sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini. Teman-teman, untuk pembahasan tentang sikap bersyukur, teman-teman bisa sambil melihat buku paket yang sudah teman-teman pegang, yaitu pada halaman 128. Nah, di sini Miss Putri akan menjelaskan tentang sikap bersyukur. Bersyukur itu apa sih teman-teman? Nah, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Karena Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Seperti nikmat sehat, kemudian seperti nikmat kita diberikan kesempatan untuk hidup dan bahagia serta yang lainnya. Nah, artinya ketika Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, kita sebagai anak muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah.
Kenapa kita harus bersyukur, teman-teman? Nah, kalau misalnya kita bersyukur kepada Allah, maka Allah juga akan menambah nikmat untuk kita. Jadi ketika kita berterima kasih kepada Allah, Allah akan berikan lagi nikmat yang lebih banyak kepada kita. Nah, jadi kita harus sering dan harus selalu bersyukur kepada Allah. Lantas bagaimana kalau misalkan kita tidak mau bersyukur? Nah, berarti kebalikannya, Allah akan mengurangi nikmat yang diberikan kepada kita. Setelah tadi teman-teman mengetahui apa itu sikap bersyukur, nah, kali ini Miss Putri akan jelaskan bagaimana sih cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar-gambar yang sudah Miss Putri sediakan di layar. Gambar yang pertama, ada seorang anak laki-laki akan makan. Nah, Miss Putri akan tanya dulu nih sama teman-teman. Kalau kita makan, artinya kita sudah diberi nikmat tidak oleh Allah? Iya, betul. Artinya kita sudah diberi nikmat, yaitu kita diberikan nikmat bisa makan. Karena belum tentu setiap orang bisa makan dengan enak. Nah, lantas ketika teman-teman bisa makan dengan enak, dengan lahap, apakah yang harus teman-teman lakukan? Ya, betul sekali. Yang harus teman-teman lakukan adalah yaitu bersyukur. Caranya bagaimana bersyukurnya? Yaitu bisa dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Bunyinya seperti apa ya kalau kalimat hamdalah? Bunyinya seperti ini, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu gambar yang pertama. Kemudian silakan teman-teman lihat gambar kedua pada layar teman-teman. Nah, gambar kedua di situ ada dua orang, laki-laki, perempuan. Kemudian di situ banyak sekali orang sedang mengantri untuk giliran mendapatkan bantuan atau sedekah. Nah, menurut teman-teman, kalau bersedekah itu termasuk kita cara bersyukur atau tidak? Ya, betul sekali. Nah, bersedekah itu merupakan satu di antara cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmatnya? Yaitu kita masih bisa diberikan rezeki yang banyak ya. Nah, jadi kesimpulannya, cara kita untuk bersyukur kepada Allah yang paling mudah dan yang paling sering kita lakukan yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, sekarang silahkan teman-teman dibuka buku paketnya halaman 129. Kita akan sama-sama mengerjakan kegiatan Ayo Berlatih. Instruksinya adalah teman-teman memberikan tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai yang berkaitan dengan pernyataan bersyukur. Nomor 1, Anissa mengucapkan terima kasih ketika diberi hadiah oleh ayahnya. Termasuk kepada sikap bersyukur atau tidak bersyukur ya? Ya, betul. Jawabannya adalah bersyukur. Silahkan beri tanda centang pada kolom bersyukur. Nomor 2, saat makan Dino selalu bersisa. Nah, termasuk ke dalam sikap bersyukur atau tidak bersyukur ya teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah tidak bersyukur. Nomor 3, Lastri suka membantu teman. Nah, berarti Lastri ini menunjukkan anak yang bersyukur atau tidak bersyukur ya teman-teman. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah bersyukur. Nomor 4, Ijul rajin membaca Al-Quran. Nah, berarti sikap Ijul ini bagaimana teman-teman? Apakah termasuk kepada sikap bersyukur atau tidak bersyukur ya?
Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bersyukur. Silahkan beri tanda centang pada kolom bersyukur. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5, teman-teman. Soalnya adalah selesai makan, Budi tidak mengucapkan hamdalah. Nah, sikap Budi ini menurut teman-teman, apakah termasuk pada sikap bersyukur atau tidak bersyukur ya? Ya, jawabannya adalah bersyukur. Silahkan teman-teman beri tanda centang pada kolom bersyukur. Oke teman-teman, yang soleh dan solehah, tadi kita sudah membahas tentang sikap bersyukur dan kita juga sudah mengerjakan kegiatan Ayo Berlatih. Selanjutnya adalah kita akan sama-sama mempelajari tentang sikap pemaaf. Teman-teman bisa sambil membuka buku paketnya halaman 129. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sedangkan sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Nah, jadi sikap pemaaf ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad selalu bersikap lemah lembut kepada setiap orang yang berbuat salah kepadanya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah dendam. Sebagai anak muslim yang soleh dan solehah, teman-teman harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jika ada teman yang berbuat salah, sebaliknya, jika kita juga berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus mau untuk meminta maaf dan kita juga harus mau untuk memaafkan. Teman-teman yang soleh dan soleha tadi sudah mengetahui pengertian dari sikap pemaaf. Selanjutnya Miss Putri akan memberitahu kepada teman-teman beberapa contoh dari sikap pemaaf. Nah, Miss Putri sudah menyediakan 2 gambar yang terdapat di layar yang bisa teman-teman lihat. Kedua gambar tersebut mencontohkan anak muslim yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin untuk selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan jika kita melakukan salah, maka kita juga harus selalu untuk meminta maaf. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Ayo Lakukan. Nah, yang harus teman-teman lakukan, yang pertama, teman-teman harus membuat adegan sederhana dengan keluarga atau teman di rumah. Yaitu yang kedua, adegannya bercerita tentang seorang anak yang berbuat salah. Misalnya atau contohnya seperti ketika menjatuhkan buku milik teman. Nah, lalu anak itu meminta maaf dan anak tersebut dimaafkan. Contoh percakapannya seperti ini ya teman-teman ya. Ceritanya, Miss Putri tidak sengaja menjatuhkan pensil milik temannya. Kemudian Miss Putri berkata, "Maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Tadi aku tidak sengaja menyenggolnya." Nah, kemudian teman Miss Putri berkata, "Baik, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengakui kesalahanmu. Sudah saya maafkan ya." Nah, kemudian Miss Putri berkata kembali, "Baiklah, terima kasih teman." Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman disertai dengan adegan. Setelah teman-teman selesai mengerjakan kegiatan Ayo Lakukan, nanti silahkan teman-teman abadikan adegan tersebut melalui video pendek. Kemudian teman-teman upload pada Google Drive yang sudah Miss Putri sediakan. Tolong untuk diberi nama, kelas, dan tugas yang dikerjakannya apa ya. Dan Miss Putri minta disertai dengan nama jelas supaya tidak tertukar dengan tugas temannya yang lain. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.